Halo, aku Betty. Sekarang kamu lagi nontonin kolaborasi seru antara Potluck Podcast dengan Indonesia Fitness Expo 2025. Ini sebuah ajang kebugaran yang diadakan sama Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Di episode ini kami ngobrol banyak dengan pelaku dari dunia kesehatan dan kebugaran di Indonesia, mulai dari pelatih, dokter, bidan, pemilik gym, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune, semoga obrolannya bermanfaat dan selamat menonton. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson. Kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, seorang dokter, tetapi fitness enthusiast juga. Langsung saja berkenalan dengan beliau. Halo. Hai Dokter Coach. atau Coach nih panggilannya nih? Bebas. Oke, Dokter boleh, Coach Coach ya. boleh ya. Oke, boleh perkenalkan diri dulu? Ya halo teman-teman semua, saya Markus, nama saya Markus, background saya dokter ya. Dokter umum berarti ya? Dokter masih ya? umum, dokter umum. Cuman memang saya dari lulus udah mulai bergerak banyak di prevention medicines. Prevention? Ya, Oke, jadi jarang-jarang nih dokter masuk ke Iya. prevention era Karena ini. waktu itu tahun 2013 Coach, 2013 lulus itu saya melihat Wah, 11 tahun yang lalu ya? Yes. Udah lama nih ya. Oke. Saya melihat tuh di bidang prevention ini hampir pada saat itu belum ada yang main sebenarnya, belum ada yang banyak ngembangin lah. Belum ada yang masuk 2013. Belum ada. Jadi waktu itu masih saya kan mulai dari vaksinasi ya. Jadi masih hanya untuk anak-anak. Jadi untuk dewasanya pada saat itu belum. Jadi singkatnya ya, saya jadi banyak bermain di prevention. Sampai sekarang juga lagi banyak fokusnya di sport and fitness lah. Oke. Gitu. Kenapa Anda menjadi seorang dokter dulu deh? Alasannya kenapa? Oh iya, simple lah. Jadi dulu banget kayaknya semua orang tua kan Oke. untuk anaknya itu pilihannya kalau nggak dokter, pilot gitu kan. Iya. Profesor Iya. gitu-gitulah. That Presiden. kind of type lah. Ya kalau Kenapa sekarang nggak jadi presiden? nah presiden nggak kesebut tuh. Jadi tapi sebenarnya nggak ada paksaan. Jadi memang dari sayanya juga mau. Oh, suka juga ya. Sayanya juga kayaknya gini. Jadi mereka tuh berhasil untuk membuat masuk ke dalam bawah sadar saya. Wow. Jadi pelan-pelan mereka masukin nih, Markus gede dokter gitu. Jadi siapapun yang nanya, Oke. gede mau jadi apa? Jawaban saya dari kecil dokter. Oke, parenting 101. Iya, jadi kayak Iya. wah ini ilmu yang bisa dipakai kalau kita mau masuk Sematkan. ke fitness. Ya, sematkan agenda Anda subconsciously Yes. sampai mereka mengiyakan bahwa hidup saya adalah menjadi seorang dokter gitu ya. Iya, jadi kayak oh ini pilihan saya gitu. Next mungkin kita undang orang tuanya dokter Markus. Iya, aja. gimana caranya ya? Oke, Gitu. setelah jadi dokter, kok beralih ke prevention? Kan nggak mungkin tiba-tiba, oh saya dokter maunya berbeda sendiri, saya masuk ke prevention atau promotion. Kan nggak mungkin ada ininya, percikan api itu dari mana? Iya benar banget. Jadi kita kan pas di fakultas kedokteran itu tuh kita 90-95% kita diajarinnya tuh sebenarnya kan Medis. mengobati. Jadi kita diajarin tentang how to diagnose disease, terus gimana cara cure-nya gitu. Sedangkan kita sebenarnya tahu, tapi cuma disebutkan lah bahwa ada nih yang namanya prevention, ada promotif, ada rehab Mungkin gitu ya. 10% kali ya. Iya, tapi cuman disebutin gitu loh, Anyway, setelah lulus sebenarnya yang benar-benar bikin akhirnya saya masuk ke dunia itu adalah jadi mertua saya tahun 2013 itu dia ada kerjasama sama satu asuransi kayaknya gitu ya yang menghandle vaksinasi untuk seluruh karyawan BCA. Tahun berapa ini? 2013 harusnya. Oh, pas lulus. Pas lulus banget. Oke. Jadi mertua saya dapat ya event itulah ya, proyek itulah. Jadi untuk menghandle tenaga medis untuk vaksinasi seluruh karyawan BCA. Jadi pada saat itu tuh ada terjadi lonjakan penyakit hepatitis B kayaknya internal ya. Saya kayaknya kalau nggak salah bukan secara nasional sih. Kayaknya internal di karyawan-karyawan BCA. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan vaksin. Jadi mereka lakukan pemeriksaan lab untuk memeriksa antibodi dan apakah sudah terjangkit hepatitis B atau enggak. Banyak. Jadi waktu itu ya mertua saya kan nyari yang terdekat dulu gitu kan. Kebetulan ada saya. Jadi saya yang handle Jabodetabek.
Oke. Gitu. Itu Jadi awalnya begitu. headache sekali dari baru lulus dapat ketiban bukan durian lu tuh ini gedung runtuh ini. Jadi saya handle tenaga medisnya lah. Saya atur jalur mereka karena kita harus home service pada saat Wah, itu. ini menarik nih. Ini Jadi menarik nih. karyawannya nggak datang ke kita yang datang ke mereka. Oke. Gitu. Dalam 10 tahun ini kan Anda benar-benar hands on, benar-benar turun ke lapangan. Ya. Kan sekarang ada istilah, correct me ya I'm wrong ya, medicine 3.0. Maksudnya tuh ada advancement dari teknologi yang membuat perubahan dalam telemedicine contohnya. Yes. AI, mungkin virtual augmented reality dan lain-lain. Itu ngefek ke medis nggak sih? Pastinya perkembangan teknologi ini ngefek banget, terutama sebenarnya ini kan kebusnya banget sebenarnya gara-gara pandemi kan ya. Pandemi akhirnya bikin sisi teknologi terutama untuk yang online itu sangat naik banget pada saat itu karena memang kita sangat terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan kegiatan offline gitu kan. Dan itu makin kesini itu diadopsi banget. Jadi perkembangannya sangat membantu, terutama ya kalau kayak misalkan konsultasi online kayak gitu-gitu sangat Oke, sangat saya ini. cut di situ ya. Waktu itu saya pernah ngobrol sama dokter juga. Katanya sebelum semarak sekarang, sebelum adanya aplikasi seperti Halodoc gitu, dulu katanya konsultasi teleconsultation atau konsultasi online tuh nggak boleh ya? Bener nggak dok? Iya, Nggak sah katanya. sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya harus ada Hands on. Kita tuh harus ada pemeriksaan fisik kan. Iya. Sebenarnya harus. Saya pribadi juga sebenarnya sebisanya Against iya sih, kayak lebih ke sisi sana lah. Tergantung kasus ya, tapi saya lebih ke sisi sebisanya ya kita tetap offline. Ya kayak coaching online, offline online lah ya. Kalau kita misalnya mau cek mobility, masa Beda. cek sana bahu kamu, Oh, beda. suruh cek sendiri. Yes, beda banget kalau kita sambungin ke fitness gitu ya. Kalau misalnya kita coaching gitu, kita ngelihat dari sisi A sama sisi B itu bisa beda banget loh. Saya coaching online gatal banget tangannya pengen ngebenerin lah Nah. kasarnya. Ini Yes, dan kadang-kadang kan ya Angel, queuing iya. itu kan penting banget. Cuman kadang-kadang sejagonya kita queuing, kadang-kadang orang tuh belum tentu bisa nangkep gitu. Kadang-kadang ya kita harus ada kayak sentuhannya lah, kayak gini nih gitu. Poin-poin tertentu sama juga memang di angel tertentu ini kayaknya salah deh. Terus setelah di angel tertentu lagi ternyata nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi memang Jadi sama ya dilemanya. sama balik lagi ke itu ya sebenarnya karena Covid itu Tapi kan. sekarang gimana? Maksudnya apakah diperbolehkan? Ya akhirannya karena pandemi, akhirannya itu jadi di tanda kutip ya diperbolehkan gitu. Kasarnya saya dapat preskripsi misalnya kayak resep atau misalnya surat izin sakit mungkin mintanya dari dokter online itu. Nah iya itu kan sebenarnya kayak gimana ya, maksudnya dari sisi dokternya kan mereka sebenarnya nggak bisa mengclarify apakah ini benar atau enggak gitu. bener. Apalagi yang cuma pakai chat kan. Iya, Gitu. Kalau masih ada ngelihat mungkin secara video mungkin lah akan lebih oke. Cuman kalau chat ya Tapi belum tentu pasiennya juga lagi yang chat gitu. bener sih. Kayak Namanya gitu-gitu. pembantunya. Iya, Taunya jadi ya temannya kalau untuk online consultation sebenarnya ya kalau saya sih prefer sebisanya offline sih. Ya, kasarnya tuh bukan menghindari karena kan sudah jadi hal yang normal, Iya. tapi ya sebisa mungkin dikurangin lah ya, atau Iya, dibatasin mungkin. dibatasi. Ya. Oke, nah, kalau kita bicara tentang medicine ini seru nih. Benar nggak sih saat ini itu medicine prevention juga sih sebenarnya itu very very data driven. Maksudnya dalam artian Anda kan punya mungkin bisa dikenalkan juga kliniknya. Tentunya ada data di situ. Apakah saat ini dunia medis itu benar-benar memanfaatkan data itu sebagai personalized approach atau seperti apa saat ini, Coach? Iya, jadi kita medis ini kan part of science ya. Jadi kalau kita ngomong science, memang kita semuanya harus by data sih. Jadi cuman memang kita tuh harus melihat data ini tuh data apa gitu. Misalkan apakah data ini terutama ya kita harus lihat tuh populasinya sih. Jadi misalkan populasinya apakah terlalu kecil, apakah cukup luas untuk mewakili seperti itu. Jadi intinya kita harus bisa validasi. Cuman memang karena medis adalah science ya, itu memang sebenarnya ya kita harus by data untuk mengujinya sebelum kita menyatakan bahwa oh ini
true gitu, benar secara medis, benar secara sains ya. Data driven, cuman valid dulu datanya Harus ya. valid. Taunya malah tidak mewakili sampel itu. Yes, karena sekarang nih banyak banget ya kayak jurnal. Saya kan lagi banyak bacanya terkait fitness ya. Jadi banyak banget jurnal yang keluar, terutama di tahun 2024 itu banyak banget, dan A dan B itu bisa bertentangan Yes, banget kontradiktif, gitu. Jadi setuju. memang kita sebagai audiens, kita sebagai pembaca nih harus smart sih. I would say critical thinking dok. Harus critical thinking, Iya. karena kebanyakan orang nih kalau melihat Cherry picking. data, melihat jurnal, kadang-kadang kan cuma conclusion. Iya, conclusionnya doang gitu ya. Kita tuh nggak melihat gimana cara dia approach untuk mendapatkan hasil ini tuh gimana, datanya tuh gimana, seberapa besar sih populasinya, apakah bisa mewakili nih, gitu. Karena kadang-kadang kan, oh mungkin dia populasinya cuma kecil banget, Aura. iya, bahkan inner circle-nya ya subjektifnya bisa tinggi banget Iya, gitu iya, loh, iya, kayak iya, gitu-gitu iya. sih. Jadi memang harus dan harus beberapa, jadi ada dukungan lah. Kayak Gitu. ini ya, kalau nyari jurnal yang oke, kasarnya secara sampel, valid juga secara datanya itu seperti nyari jarum tumpukan jerami sekarang ya. Heeh, Jadi bener. bener-bener ini ada agenda tertentu Yes. nggak? Sampelnya cukup nggak? Iya. Ya, nah, oke, berarti Anda belakangan ini sedang banyak menggali jurnal-jurnal medis dan ada hubungannya dengan prevention, yaitu fitness kan ya? Ya. Kira-kira yang di Indonesia sendiri, kita kan memang secara jurnal aja kita kan selalu dapatnya dari luar negeri ya. Iya. Bagaimana perkembangan fitness medicine, ya sport medicines di Indonesia itu sendiri dok? Kalau saya lihat sport medicine ini mulai naik ya, Naik ya. jauh. Sebenarnya ini kan sport medicine sudah cukup lama, ada I think 30 years. Kayaknya udah lama lah. Saya juga bahkan saya ketika saya sekolah di 2006 ya, saya sekolah di 2006, pada saat itu sebenarnya ilmu science medicine sudah ada. Cuman Sport medicine sudah ada. Cuman saya pribadi nggak tahu gitu. Nggak tahu itu bahkan ada Kayak gitu. spesialis yang terabaikan. Iya. Jujur pada saat itu benar-benar kita tuh nggak tahu. Bahkan saya kayak lately saya baru tahu. Salah satu dosen saya dulu itu ternyata sekarang adalah dia ternyata spesialis sport medicine gitu. Iya. Saya kayak SPKO. iya ternyata SPKO gitu. Dulu nggak tahu padahal diajarinnya sama dia. Anyway, jadi perkembangannya udah oke banget ya sebenarnya. Cuman memang masih banyak lah harus yang dikejar ya. Kalau kita bandingkan sama luar, terutama kalau kita bahasnya terkait misalkan strength training gitu ya. Karena kalau saya lihat perkembangan sport medicine saat ini itu masih banyak fokusnya lebih ke yang terkaitnya sama yang metabolic disease lah. Oke. Gitu. Jadi dan nggak rehabilitatif juga ya. yes, ke arah sana gitu. Jadi yang arah strength trainingnya masih ongoing lah ya. Ya, mungkin Anda bisa memulai. Moga-moga. By the way, ini kan para pendengar ini kan saya mewakili masyarakat awam lah ya. Nah, dari sisi seorang dokter, fitness trainer juga, kira-kira menurut Anda sendiri nih, industri fitness di Indonesia sekarang dibandingkan yang dulu-dulu, apa yang baik perkembangannya, apa yang kurang baik perkembangannya kira-kira dari your point of view? Yang baik pastinya saya lihat udah makin ya karena berkembangnya secara industri bisnisnya berkembang banget ya. Jadi orang yang tergerak untuk melakukan aktivitas fitness gitu ya, olahraga itu jauh meningkat sih. Jauh meningkat. Saya lihat dari masanya pandemi lah ya. Ya maksudnya ya ini Post pandemic. yes, post pandemic kadang-kadang ya pandemi adalah kejadian Blessing yang in tidak disguise. ya blessing in disguise-nya ternyata ada beberapa hal yang akhirnya secara positif meningkat. Salah satunya ya kebiasaan kita untuk melakukan olahraga ya. Orang jadi jauh lebih aware tentang how to prevent atau kita gimana cara kita reduce risk gitu ya. Nggak cuma dari olahraga, misalkan dari tindakan vaksin kayak gitu, orang juga jauh lebih ke boost tuh. Post pandemic gitu. Jadi saya lihat ya positifnya ke sana. Cuman ya negatifnya memang karena saking banyaknya orang yang mulai melakukan ini, banyak banget sih saya lihat informasi yang misleading lah. Jadi justru misleading ya. Misleading gitu. Jadi kadang-kadang ya kita balik lagi kita harus kita sebagai audiens, Critical kita thinking. sebagai ininya harus critical thinking banget. Kita harus benar-benar lihat lah
yang mana sih yang kita bisa pegang gitu, yang mana yang enggak gitu. Karena ya banyak sih ilmu-ilmu, Noise-nya banyak banget ya. noise-nya banyak gitu yang Iya, mungkin iya, ya kita juga ke depannya ya dari APKI juga mungkin harus bisa Siap. mulai. Nah, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman pendengar nih supaya bisa develop critical thinkingnya dalam menerima informasi atau memilah informasi yang kurang baik, yang baik, bahkan yang ngawur sekalipun, itu apa tipsnya, ada nggak kira-kira? Ya harus ini sih ya, harus pertama ya memang kita kan terima dulu nih informasi, kita terima. Ketika kita menerima informasi ini ya kita nggak perlu langsung kita putuskan untuk lakukan misalnya gitu. Kita harus melakukan beberapa validasi lah. Dan sebisanya menurut saya bagusnya kita punya mentor lah. Punya mentor, punya orang yang memang kita pegang, kita tahu lah background dia. Oke, mungkin orang di Indonesia atau mungkin bisa di luar luar juga negeri. gitu. Jadi at least kita ada pegangannya gitu. Jadi biar kita bisa validasi juga gitu. Itu penting sih. Sama ya komunitas lah ya. Dengan kita ada komunitas salah satunya, Ya, misalkan ya. APKI kayak gitu, itu kan juga memberikan pengaruh. Bisa tahu lah. Oh, ilmu dasarnya begini nih gitu. Jadi tinggal perkembangan dari sananya seperti Oke. apa. Nah, boleh nggak ada pesan penutup ke seluruh pendengar, bisa diarahkan ke fokus medicine-nya atau ke fitness-nya? Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat? Kira-kira ada nggak, Dok? Yes, kalau dari saya sih teman-teman sebisanya sedini mungkin mulailah bergerak. Itu yang utama sih. Jadi satu ya? yes, Bergerak. Jadi kalau saya lihat nih benar-benar kita penyakit metabolik tuh meningkatnya parah banget lately. Jadi peningkatan obesitas, peningkatan diabetes, PTM lah ya, penyakit tidak hypertension, menular berarti ini ya? penyakit-penyakit yang tidak menular tuh peningkatannya tinggi banget. Ini sebenarnya penyebabnya utamanya ya karena kurang bergerak, lifestyle gitu. Jadi ya kalau dari saya teman-teman mulai bergerak sedini mungkin, kita kasih contoh ke keluarga kita influence keluarga kita mulai bergerak. Jadi kalau ada suatu kegiatan yang bisa kita memilih untuk lebih bergerak, pilih itu. Gitu. Oke, Jadi oke. dari sedini mungkin kita jangan memanjakan diri kita lah. Tips kira-kira untuk memulai bergerak? Silakan. Ya tipsnya ya itu. Jadi kita hal-hal simpel ya kayak misalkan orang kan suka ngomong kalau kita pergi ke satu tempat cari misalkan parkiran yang agak lebih jauh lah, kita butuh effort. Kalau kayak tadi misalkan saya ada pilihan lift sama tangga, saya pilih tangga gitu. Small things mungkin kita ngelihatnya simple banget ya, kecil ya. Tapi kebiasaan ini itu bisa dampak jangka panjangnya bisa besar. Iya, gitu. setuju Jadi mulai sekali. dari sana aja. Jadi mulailah bergerak para pendengar sekalian, karena itu saran dari dokter/coach Markus. Terima kasih banyak. Thank you. Very Thank you, Coach. insightful, benar-benar luar biasa masukannya. Mudah-mudahan. Oh ya, Pak, satu lagi deh. Yes. Bagaimana cara menjangkau Dokter Markus ini? Maksudnya Instagramnya kah atau how to reach you? Oke. Bisa dari Instagram ya @markuswirakusuma, atau saya ada klinik Ya. Prostasia namanya, @prostasia, dari sana juga bisa gitu. Ya dari media sosial oke lah. Oke. Sip, terima kasih seluruh pendengar, sangat bermanfaat sekali. Saya dengan Coach Johnson, Dokter Markus, mudah-mudahan bermanfaat dan salam bugar. Thank you.